Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bangsa. Di kali ini saya akan mencoba menerangkan materi tentang muamalah. Yang pertama adalah membahas tentang asuransi. Apa sih arti asuransi? Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN MUI _10 Romawi _2001, pengertian asuransi adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Perbedaan konsep pengelolaan. Pertama, asuransi syariah atau sharing risk. Kedua, asuransi konvensional atau transfer risk. Adapun tujuan dan prinsip asuransi. Tujuan asuransi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Kedua, mengumpulkan dana sebagai tabungan. Ketiga, meringankan risiko peserta. Keempat, menciptakan rasa nyaman dan tentram. Prinsip asuransi. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, kerelaan. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, amanah. Yang kelima, tolong-menolong. Yang keenam, kerjasama. Dan yang ketujuh, larangan riba, gharar, dan maisir. Adapun landasan hukum asuransi syariah adalah landasan pertama yaitu Al-Quran. Perintah untuk mempersiapkan masa depan, Quran Surat An-Nisa ayat 9. Perintah untuk tolong-menolong, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Perintah untuk saling melindungi dalam kesulitan, Quran Surat Quraisy ayat 4. Perintah untuk tawakal dan optimis, Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Landasan yang kedua yaitu hadis. Hadis tentang aqilah. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya. Hadis tentang menghindari risiko. Landasan yang ketiga adalah Fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, nomor 39 tahun 2002 tentang asuransi haji, nomor 51 tentang 2006 tentang mudabbarah mustarokah pada asuransi syariah, nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah, nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabarru pada asuransi dan reasuransi syariah. Macam-macam akad dalam asuransi syariah. Pertama, akad tabarru. Kedua, akad tijarah atau mudarobah. Ketiga, akad wakalah bil ujroh.
Dan keempat, akad mudharabah mushtarakah. Adapun manfaat asuransi syariah adalah yang pertama, adanya prinsip tolong-menolong. 2. Dana dikelola secara islami. 3. Tidak berlaku sistem dana hangus. 4. Transparan dalam pengelolaan dana. Selanjutnya adalah bank syariah. Apa arti bank syariah? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang ada di Indonesia. Adapun dasar hukum dari bank syariah adalah yang pertama Al-Quran, kedua hadis, 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun kegiatan dan usaha dari bank syariah adalah yang pertama, produk penghimpun dana yang terdiri atas tabungan syariah, yaitu harus ada akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah atau wadi'ah. Deposito syariah, yaitu produk simpanan berjangka. Giro syariah, yaitu produk simpanan yang dapat ditarik dengan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Yang kedua adalah produk penyaluran dana yang terdiri atas sistem jual beli, yang terdiri atas bai'al murabbahah, bai'as salam dan bai'al istisna. Sistem bagi hasil yang terdiri atas al-mudharabah dan al-musyarakah. Sistem sewa, yaitu bank sebagai pemberi sewa, nasabah sebagai penyewa. Produk jasa dari bank syariah adalah yang pertama, wakalah, yaitu bank sebagai wakil nasabah. Yang kedua, kafalah, yaitu jasa penjamin nasabah dan pemberian garansi. Ketiga adalah hawalah, yaitu jasa pengambil alihan piutang nasabah. Yang keempat, rahan, yaitu jasa berupa gadai
dari nasabah kepada bank. Adapun manfaat bank syariah adalah mendapatkan keberkahan, terhindar dari praktek riba, gharar dan maisir, akad sesuai dengan prinsip Islami, ada jaminan dari lembaga penjamin simpanan atau LPS, simpanan nasabah dipergunakan sesuai dengan prinsip syariah, membantu dalam kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah tentang koperasi syariah. Apa sih arti koperasi syariah? Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah atau tidak maksud mencari untung. Koperasi syariah sudah menjalankan usahanya selama 25 tahun terakhir. Jumlah koperasi syariah di Indonesia sudah mencapai 6.000 unit dengan jumlah anggota lebih dari 20 juta orang. Adapun dasar hukum koperasi syariah adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga Pancasila kelima, keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, dan yang kelima Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau KUKM Nomor 16/M-UKM/9 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Adapun usaha dan kegiatan koperasi syariah adalah yang pertama, penghimpunan dana yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, investasi pihak lain. Yang kedua, distribusi pendapatan yang terdiri atas pendapatan koperasi, pendapatan margin diperoleh dari jual beli, dan pendapatan bagi hasil diperoleh dari investasi. Setiap pendapatan unit usaha koperasi syariah dibukukan secara tersendiri dan dilaporkan pada saat rapat anggota tahunan atau RAT. Yang ketiga, penyaluran dana terdiri atas unit jasa keuangan syariah, terdiri atas investasi atau kerjasama atau mudharabah dan musyarakah. Kedua, pembiayaan jual beli, bai al-murabbahah dan bai al-istisna. Ketiga, pembiayaan dalam bentuk sewa atau al-ijarah dan wadi'ah. Keempat, produk lainnya atau hawa dan rahan. Selanjutnya, unit sektor real yang terdiri atas perdagangan atau bai al-murabbahah dan bai al-musyawwamah.
Yang kedua, sektor jasa atau wakalah dan kafalah. Dan yang ketiga, produksi. Adapun karakteristik dari koperasi syariah adalah: pertama, mengakui hak milik anggota terhadap modal. Kedua, mengakui adanya motif untuk mencari keuntungan dengan mendahulukan kepentingan bersama. Ketiga, tidak melakukan transaksi riba. 4. Mengakui kebebasan berusaha. 5. Nilai-nilainya berdasarkan pada sifat para nabi dan rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, fatona, riayah, dan mas'uliyah. Adapun manfaat koperasi syariah adalah: pertama, mengembangkan potensi setiap anggota untuk mencapai kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ketiga, menciptakan lapangan kerja. Keempat, mengembangkan potensi anggota bersama masyarakat. Kelima, menjadi mediator antara pemilik modal dan praktisi koperasi. Keenam, meningkatkan kualitas SDM anggota. Itulah tadi penjelasan materi tentang muamalah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.